Baik, saya lanjutkan. Jadi sholat itu merupakan perintah Allah yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim dan muslimat. Dan kita sebagai seorang muslim harus menjalankan sholat itu dengan baik. Begitupun juga dengan zikir. Zikir itu adalah mengingat Allah, akan kekuasaan Allah, akan kebesaran Allah, agar kita tidak sombong kepada Allah. Kemudian pentingnya tentang sholat dan zikir sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam suatu hari kita mengingat Allah, insya Allah kita akan ter, terjauh atau jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Dalam satu detiknya dia tidak lupa dengan Allah. Sebagaimana dalam dalilnya ihsan an ta'budullah ka'annaka tarahu illam yakun yarahu fa innahu yarak. Kamu seakan-akan beribadah kepada Allah, kamu melihatnya, dia melihatnya. Bagaimana perasaan kita terhadap Allah? Sungguh kita akan selalu khusyuk dan selalu berhati-hati dalam segala perbuatan. Jangankan kepada Allah yang menciptakan kita, kepada guru kita, kepada ustadz kiai, kepada kiai, kepada dosen yang lebih tinggi derajatnya di dunia, kita selalu mempersiapkan diri dengan baik. Kenapa? Yaitu saking takzimnya kita di dalam ujian ini, apalagi dalam beribadah yang menciptakan kita di dunia. Itu mungkin gambaran. Nah, sebagai selanjutnya nanti kalian dalam tujuan pembelajaran ini, yang pertama kalian bisa menghubungkan hakikat antara sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, mendefinisikan makna sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, memahami pentingnya sholat dan zikir dalam kehidupan. Mungkin itu hanya gambaran sepintas. Silakan nanti masing-masing kalian membuat kelompok yang sudah saya atur tadi berdasarkan jumlahnya masing-masing. Silakan dibikin kelompoknya. Nah, jadi tugasnya nanti tadi seperti saya sampaikan tadi ada 3, ya. Jadi nanti terakhirnya setelah menghubungkan, mendefinisikan, kemudian pentingnya, terakhir adalah kesimpulan dari pelajaran ini. Silakan didiskusikan oleh ketua masing-masing. Silakan nanti saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi tentang hakikat sholat dan zikir ini. Silakan. Sudah? Baik. Silakan untuk mempresentasikan masing-masing kelompok. Mungkin siapa duluan yang bisa mempresentasikan? Oke, silakan. Kelompok 1. Ya, bagus. Asanta. Masya Allah. Tabarakallah. Bagus. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari kelompok 1 ini. Silakan. Ya, silakan. Baik. Ya. Bagus. Jadi menghidupkan. Oke, silakan. Allahu Akbar, astagfirullah, masya Allah. Bagus. Silakan ke kelompok yang lain yang bisa menyanggah dari yang tadi disampaikan oleh temannya. Bagus. Oke. Subhanallah. Bagus. Ya. Ini perlu ditiru, ya, ini. Masya Allah. Teruskan. Iya. Masya Allah. Bagus. Oke, yang kedua, mengidentifikasi. Tadi kan saya menghubungkan hakikat dan sholat, dan sekarang mengidentifikasi dari hakikat sholat ini. Silakan. Definisinya dari sholat dan zikir. Kelompok 3, silakan. Iya. Oh iya, bagus. Terus. Silakan yang lain dengarkan, nanti bisa menyanggah dari temannya ini, ya. Terus. Masya Allah. Tabarakallah. Baik, bagus. Barakallahu fi ulumik. Yang lainnya, mungkin kelompok 4 yang belum. Sekarang kelompok 4.
Iya. Oh, bagus. Ya, mungkin dari kelompok 1, 2, 3 sudah merealisasikan. Masya Allah, masing-masing kalian sudah begitu paham. Ya, intinya pahamlah tentang ya ini karena sudah dikerjakan sehari-hari tentang sholat dan zikir. Apalagi kalian seorang santri. Masya Allah, tabarakallah, tabarakallah, tabarakallah. Baik, terakhir dari kesimpulan ini, silakan. Silakan. Mm-mm. Kelompok 1 untuk mengambil kesimpulannya. Mm. Ya, bagus. Terus. Mm. Ya, ya. Jadi tadi kelompok 1 mempresentasikan sholat merupakan perintah Allah dan harus dijalankan oleh setiap muslim. Oke, kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Mm-mm. Jadi kesimpulannya itu antara sholat dan dikir. Jadi kesimpulan dari materi ini yang kita pelajari hari ini. Oke, dikir. Silakan. Dikir mengingat Allah. Kalau orang ya terus. Nah, kesimpulannya tadi yang kelompok 2, zikir adalah bagian dari sholat. Jadi katanya kalau sholat harus disertakan dengan zikir. Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Hmm. Baik, dari kelompok 3 tadi memberi kesimpulan bahwasanya sholat itu adalah wajib. Jadi barang siapa yang tidak mengerjakan, maka dia akan berdosa. Sebaliknya juga zikir. Ya, juga berzikir. Dan itu ada hubungan eratnya dengan sholat dan zikir. Terakhir, kelompok 4. Silakan kesimpulannya. Bagus. Ini bagus sekali. Asantah untuk kelompok 4. Kita kasih upload dulu. Masya Allah, bagus. Jadi menghubungkan antara teman 1, 2, dan 3, kelompok 1, 2, 3. Apa katanya dia? Jadi sholat dan zikir itu adalah katanya menguatkan akidah, kemudian menguatkan hubungan Allah, kemudian memperoleh kedamaian hati dan jiwa. Bagus, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan dari kelalaian. Kemudian melatih hidup di disiplin. Itulah tadi yang disampaikan temannya. Jadi intinya dari kesimpulan ini adalah sholat adalah tiang agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan, maka dia sudah merobohkan agama. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah, al-farqu bainana wa bainakum ala wahiyas sholah, faman tarakaha faqad kafar. Ini kata Rasulullah. Ya. Barang yang membedakan kita antara muslim dengan orang non muslim adalah sholat. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat itu sudah merobohkan agama. Jadi jangan mengatakan Islam kalau dia tidak sholat. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini sholat hanya sebagai apa gitu. Coba bayangkan kalau seandainya sholat itu diperintahkan sampai 50. Berapa? Kuat enggak kita? Hingga bolak-balik Rasulullah menghadap Siratul Muntaha didamping oleh Nabi oleh malaikat Siratul. Karena ketidakmampuan umatnya untuk melaksanakan itu. Hingga akhirnya tinggallah yang namanya 5 perintah. Tapi tidak mengurangi dari pahala yang 50 tadi. Itu tentang sholat. Jadi yang membedakan kita dengan itu sholat. Karena yang pertama yang paling baik ibadahnya di sisi Allah adalah ibadah tentang sholat. Yang lain itu hanya ittiba, mengikuti dari kelakuan kita tentang sholat. Sebisa mungkin setelah sholat kita harus berzikir. Kalau kita hanya sholat tidak zikir kan sia-sia. Malah berapa menit kita sholat sih? Kalau kita khusyuk ya mungkin lebih baik zikirlah minimal berapa? Minimal 5 menit. Zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah yang ada 33 itu. Bagaimana pahalanya?
pahalanya itu pakai menghapus buih yang ada di lautan. Masya Allah, kalau kita melakukan zikir akan berkurang dosa kita. Alhamdulillah. Sebisa mungkin kita melaksanakan sholat itu secara berjemaah. Kenapa? Kalau kita melaksanakan sholat berjemaah, pahalanya mendapat 20 derajat, 27 derajat. Jikalau sendirian, satu pun itu kalau diterima. Kalau tidak terima, apa yang kita dapat? Ya, bagaimana caranya? Tidak bisa sholat di masjid, ajaklah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita untuk melakukan sholat jemaah. Sholatul jamaah tufdalu faddim min sholat faddim bi isrina derajat. 27 pahalanya. Iman 27 kalau kita mengerjakan sholat sendirian. Mari kita sebisa mungkin melaksanakan sholat berjemaah. Karena apa? Karena pada prinsipnya kalau kita selalu ingat kepada Allah, akan jauh dari kemungkaran, akan jauh dari perbuatan keji. Karena apa? Dalam prinsip hatinya itu kita diteliti, dilihat oleh Allah. Sehingga kita mau berbuat curang pun, mencuri dan apapun sekalian, maka kita akan takut. Oh iya, ada Allah di pada kita. Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Selalu menjaga kita. Dibantu oleh 2 malaikat yang mencatat kita. Kita beribadah pada Allah itu. Kenapa? Kalau kita seandainya berbohong kepada orang yang dolim, berapa dosa yang kita dapat? Secara akal. Ada apa? Ada 4. Yang pertama, dosa kepada Allah yang menciptakan kita. Yang kedua, dosa kepada diri kita sendiri sebagai makhluk yang baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang terbaik dari adik-adik kita yang ada di janin ibu kita. Kenapa saya katakan itu? Ini kita yang terbaik. Yang terbaik. Jadi sehingga Allah memilih kita untuk dikeluarkan. Ukhrijat linnas. Apa kata Allah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian berdosa kepada 2 malaikat yang mencatat kita baik dan buruknya. Kalau kita berbuat kebohongan, berbuat yang maksiat, berbuat yang tidak baik. Yang ketiga, yang keempat, apa? Orang yang dibohongi kalian tadi. Ya kan? Secara tidak langsung kamu bisa membohongi satu orang. Dalam hatinya nanti, wah, saya sudah berhasil membohongi orang ini. Gampang. Ini aja sudah saya berhasil, apalagi pada orang lain. Kenapa timbul seperti itu? Setan yang menyuruh kita. Ya kan? Setan, ayo kamu berhasil dengan ini. Bohongin lagi. Nah, inilah. Makanya semoga kita dijauhi dari perbuatan yang tidak baik. Selalu menjaga sholat kita dan melakukan pekerjaan yang baik. Zikirlah memperbanyak. Agar apa? Agar kita mendapat pahala yang baik. Mungkin itu saja tadi sudah sampaikan oleh masing-masing kalian tentang bagaimana hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah simpulkan oleh temannya bagaimana sholat itu, zikir, kemudian memahami hakikat sholat. Yang terakhir adalah memberi kesimpulan dari pelajaran ini. Baiklah, untuk minggu depan nanti kita melanjutkan dari materi ini, karena materi ini nanti kita berkelanjutan. Saya sudah kasih tugas kepada masing-masing kelompok untuk mengerjakan. Nanti kalau sudah silakan dikumpulkan. Mungkin terakhir ada pertanyaan dari pertemuan ini. Silakan. Tidak ada ya? Baik. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup. Atau kita tutup, silakan tutup oleh ketua kelas. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bapak? Iya Pak. Alhamdulillah. Iya Pak. Iya. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Iya Pak, Bapak. Iya, dari jarang nampil kan nggak bisa caranya Pak. Tapi sudah di anu Pak, di upload Pak. Iya iya Pak, yang PPT itu Pak. Iya, masih masih belajar komputer Pak, karena masih baru Pak. Tapi nanti ketika batik insya Allah akan ditampilkan Pak. Iya Pak. Iya iya Pak. Iya Pak. Al kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Pondok Pak, di Alamin Sumenep Pak. Iya Pak. Di situ ada hukum bacaannya ma itu matobi'i Pak. Ma ta'budun ma. Oh, la ini lupa saya Pak. La lam kecil, lam mufakhom. Iya Pak. Tipis Pak ya. Tipis Pak. Iya. Ma itu matobi Pak. Nggak tahu lupa Pak. Oh, wala ya Pak, panjang Pak. Ya, tidak mat wajib Pak. Iya Pak. Oh, antum itu ifa. Non sukun bertemu dengan tak. Ifa hakiki Pak. Ifa hakiki. Selain lupa. Iya tak. Ifa hakiki Pak. Tum a ain itu ifa idhar syafawi Pak. Ini Pak, tum a non sukun
mem sukun bertemu dengan hamzah ain, ain pak. Iya. Kemudian abidun itu mat pak, ya pak. Ma itu mat pak. A'bud itu mat arik disukun pak. Ma a'bud akhir ke an pak. Ma a'bud iya pak. Anu mat arik sukun pak, lihat di akhir kalimat. Oh, oh ya, iya. Ini ma itu mat pak. Iya. A'bud kurang tahu pak. Ain kurang tahu. Di akhir kalimat pak. Iya. Bukan pak. Yang tadi yang ma gitu pak. Yang ma pak. Iya. A'bud di akhir kalimat nih pak. Iya. Kurang begitu tahu kalau mat pak panjang pembahasannya pak. But oh iya pak. But itu kol pak. Kol bujadin. Ditebalkan pak. Dimentalkan. Dipentalkan pak. Iya pak, mohon maaf. Iya pak. Kalau saya tahu kumer itu pak perbedaannya pak ya. Kalau yang kumer ini pak 70 atau 80% itu siswa yang lebih aktif, sedangkan guru hanya membimbing dan memberi fasilitator. Gitu, Pak. Ya, ya kurikulumnya iya Pak, saya masih belum diajarkan di sekolah. ATP tujuan pembelajaran Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Oh alurnya Pak. Ya Pak. Terkait dengan media Pak, media yang disampaikan. TPACKI, teknologikal, pedagogikal, knowledge. Pembelajaran. PBL project based penelitian tindakan kelas Pak, berbasis project based learning. Oh, PBL ya, penelitian berkelanjutan Pak. Problem based learning. Ya, iya Pak. Ya terkait dengan Pak, tindakan kelas, tindakan kelas. Oh ya, PTK. Ya, PBL itu semacam Pak, ada suatu masalah kemudian dipecahkan di sekolah Pak. Dengan cara mengumpulkan siswa Pak. Menggunakan PBL. Lupa Pak. PBL itu Pak sudah dijalani ketika di PPG ini Pak. Oh ya, oh iya, iya Pak, iya Pak.
dicari carikan. Iya Pak. Jawaban. Oh iya Pak, iya Pak. Lupa Pak. Iya Pak. PJBL itu sudah ada permasalahan, tinggal memecahkan itu Pak. Itu ada semacam semacam sudah ada rangkanya, jadi tinggal dipecahkan bersama lagi Pak. Yang saya problem based learning. PJBL Pak, berkelanjutan Pak. Problem proyek based learning. Ya Pak, proyek semisal Pak ya, kita membuat tempat sampah gitu. Ya, ya enggak Pak, jadi kalau sholat ya peningkatan sholat di pesantren. Cara meningkatkan sholat di pesantren ya, semacam ada kumpulan Pak, kemudian nanti apa solusinya yang perlu dipraktekkan nanti. Oh iya. Oh iya. Proyek. Problem. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Materi yang berupa hot itu memberi soal kepada siswa. Nah, kira-kira siswa itu kemampuannya berapa persen gitu Pak. Gitu, Pak. Iya Pak, jadi materinya itu gak sebig, kalau hot orangnya panas Pak. Artinya iya, kan membuat soal tingkat kesulitannya Pak. Iya, kepanjangannya high order thinking. Oh skill. High all order thinking skill. High memberi kemampuan memberi soal. Oh, kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Maksudnya Pak, IC 6 ya soalnya.
taksonomi belum, saya catat dulu Pak ya. Taksonomi belum. P5. Oh ya Pak, P5 tentang Pancasila Pak. Lupa saya Pak. Ya. Project profil Pancasila Pak. Prospek pengembangan profil Pancasila. Pelajar Pancasila. Iya Pak. Proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Tadi itu seperti yang saya sampaikan, bikin kayak sampah-sampah gitu Pak. Kemudian karena di sekolah itu sangat kotor sekali, kemudian kita bikin P5 supaya kita menjaga kebersihan Pak. Iya Pak. Yang pertama kepala sekolah, murid, guru, dan siswa Pak. Enggak, guru satu orang hanya sebagai koordinator yang menjadi pelopor itu Pak, kemudian guru yang lain ikut berpartisipasi Pak. Di mata pelajaran yang kita bikin kemarin ada di yang itu Pak, di kita nih, yang P5 itu, karena proyeknya seperti itu juga. Ada sebagian iya. Semua pelajaran bisa. Maksudnya yang menjadi pelopor satu Pak, nanti yang lain bisa membantu gitu Pak. Iya, iya Pak. Iya, P5. Iya Pak. Satu guru. Penelitian tindakan kelas. Iya Pak. Pelaksanaannya maksudnya di sekolah Pak. Di sekolah masing-masing berdasarkan guru yang diampuni Pak. Di SMP Pak. SMP. Iya. Di kelas. Di kelas Pak. Tergantung masalah yang diteliti Pak. Kalau saya kemarin berdiskusi Pak, judulnya manfaat zakat untuk kehidupan. Iya Pak. Oh bukan Pak, pembagian zakat dalam apa yang kemarin saya lupa, pembagian zakat menurut iya, tentang zakat itu Pak ya, seumpamanya Pak, jadi tidak bisa mempresentasikan berapa kadarnya itu Pak untuk disalurkan kepada masyarakat, tahunya hanya sebatas ini gitu Pak. Guru yang bersangkutan seumpamanya Pak, gurunya gitu Pak, tidak bisa hanya seumpamanya
yang tahu di masyarakat awam itu segini bentuk zakatnya kan, karena masih ya. Iya Pak. Takaran. Iya. Obatnya mencari takarannya menggunakan pelajaran fikih Pak, sesuai dengan kaidah fikih yang ada. Takarannya fikih ya. Iya Pak. SMP Pak. Ya Pak. Tentang PT Kata Bersoni Pak ya. Ya tadi, jadi ada takaran zakat, kemudian peningkatan dengan cara memberi PowerPoint. Kemudian yang kita lokasi itu di kelas. Iya Pak. Ya Pak, minta oh maaf Pak. Bukan greget soalnya Pak. Iya. Ya. Ya. Iya Pak.